Di luar audit BPK per Februari atau Maret 2021 itu utang kita sudah 6.400-an triliun gitu. Karena bagi oligarki dia tidak peduli terhadap rakyat, kepentingan rakyat, tapi dia peduli terhadap kebijakan para kapitalis itu bisa lancar, langgeng jiwa, dan itu hanya bisa direalisir oleh seorang pemimpin yang dia mau disetir. Begitu disergah oleh host, bagaimana tentang penegakan hukum, dia menghindari pertanyaan itu. Karena kalau kita bicara tentang penegakan hukum, rusak. Silakan Pak Ahmad Khazinuddin untuk memberikan pandangan terkait dengan politik Indonesia ke depan. Monggo Pak Khazinuddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang pertama ini wacana yang inkonstitusional. Jadi tidak sejalan dengan norma yang diatur di dalam konstitusi. Sebenarnya kalau kecerdasannya ditambah sedikit saja, mestinya wacana untuk mempertahankan Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai pemimpin itu masih dimungkinkan secara konstitusi. Tinggal membalik tadi, benar yang dikatakan Mas Hani tadi. Jadi bukan Jok Pro, tapi Pro Jok, Prabowo, Jokowi. Nah itu baru konstitusional. Karena konstitusi kita di pasal 7 itu kan awalnya bunyinya begini. Presiden dan wakil presiden itu kan memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Itu saja. Kemudian semangat amandemen konstitusi, kita tahu Lord Acton mengatakan power tends to corrupt absolutely power tends to corrupt absolutely. Itu kemudian dirubah redaksinya untuk memberikan pembatasan masa jabatan seorang presiden. Nah, itu kan pengalaman kita pada era Orde Baru gitu. Dan di pasal 7 tadi di dalam perubahan itu diubah bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali untuk periode yang sama. Jadi ini ada penegasan hanya 1 kali, berarti maksimal 2 periode. Yang kedua, untuk jabatan yang sama. Makanya agar konstitusional sebenarnya dilukir saja gitu loh. Makanya barisan Pak Jokowi Kodari itu bawa menarasinya jangan Jok Pro. Dibalik saja Prok Jok gitu. Itu dalam konteks konstitusi. Tapi dalam konteks politik, apa iya tadi benar dikatakan, kita itu tidak memiliki putra terbaik bangsa ini untuk mengelola negeri ini. Dan kita sudah ketahui kualifikasi keduanya, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Kita bisa mengukur lah. Nah, BPK terakhir memberikan audit tahun 2020 itu utang kita sudah membahayakan. BPK sendiri itu khawatir kita tidak bisa membayar utang. Di luar audit BPK per Februari atau Maret 2021 itu utang kita sudah 6.400-an triliun gitu. APBN kita itu sudah nggak sehat gitu loh. Dulu defisit anggaran itu sudah diatur, misalkan hanya 3% maksimum terhadap PDB. Nah, gara-gara alasan COVID itu kan dikeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang kemudian memberikan batasan limitasi yang boleh lebih dari 3%, bahkan tidak ada batasan maksimum. Sebenarnya kan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang anggaran negara itu, keuangan negara itu kan memberi limitasi itu dalam rangka menjaga kesehatan APBN kita, sehingga ada batasan limitasi yang tidak boleh dilanggar, dan demi hukum kalau itu dilanggar kan melanggar undang-undang, presiden bisa dimakzulkan. Nah, tapi karena tadi hukum itu produk politik, ya suka-suka penguasa tinggal diubah saja limitasinya, sehingga presiden mau melakukan penganggaran dengan kondisi defisit apapun, utang sampai berapapun, tidak lagi bisa dikualifikasi sebagai melanggar undang-undang sebagaimana diatur di konstitusi pasal 7A begitu. Itu dari sisi wacana yang sifatnya inkonstitusional. Yang kedua, saya kira ini persoalannya bukan wacana, tapi persoalan tentang kehendak politik, karena memang tadi hukum itu ada produk politik. Wacana seperti apapun sepanjang kehendak politik terutama partai politik dan penguasa itu menyepakatinya, sah saja, akhirnya selesai. Mekanismenya adalah dengan melakukan amandemen, karena tidak mungkin wacana Jok Pro itu direalisir kecuali dengan mengubah amandemen, karena posisi Pak Jokowi itu kan sudah 2 periode. Kalau wacana Jok Pro itu dikumandangkan kan berarti harus menambah 1 periode jabatan. Satu-satunya cara untuk menambah periode jabatan presiden itu untuk jabatan yang sama tentunya itu harus dengan amandemen. Ada persoalan, katanya kan amandemen kita kan sekarang sangat limitatif, susah syaratnya. Ya memang amandemen itu kan usulannya paling enggak 1/3 dari anggota MPR.
usulan Ibu bisa dieksekusi, paling nggak disetujui 2/3 anggota MPR. Dan kemudian amandemen itu sah, paling tidak setujui 50+1 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD RI begitu. Apa yang menjadi sulit? Soal kehendak politik saja. Buktinya kemarin Undang-Undang Omnibus Law yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu lancar saja, padahal seluruh rakyat menolak. Dibawa ke MK, MK juga tolak gitu. Jadi saya kira ini yang berbahaya adalah wacana yang meskipun inkonstitusional ini kalau ditangkap oleh para politisi itu bisa legitimate dengan melakukan amandemen. Dan yang menjadi soal adalah bukan hanya soal amandemennya saja, soal kepentingan yang nimbrung dalam proses amandemen tadi. Saya lihat misalkan DPD itu tidak terlalu masalah dengan amandemen, bahkan mereka meminta amandemen itu sebagai pintu untuk menjadikan presiden itu bisa diusulkan oleh siapapun termasuk oleh DPD. Artinya apa? Akan terjadi transaksi politik. Oke, kalau Anda mau 3 periode nggak apa-apa, tapi misalkan presiden threshold dibuat 0, atau dari DPD bisa mengusulkan calon presiden yang sebelumnya kan calon presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik dengan presiden threshold yang minimum 20% gitu. Jadi saya kira ini mengalir saja, justru saya menangkap ini bukan tidak didesain gitu. Apa yang disampaikan Kodari itu adalah penyambung lidah kekuasaan. Ini sebenarnya patut diduga kehendak istana, dan hari ini saya mendengar ada wacana bahwa skenario untuk mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi itu ada 2, yang satu menambah periodenya, yang kedua menambah masa jabatannya, entah 2 atau 3 tahun yang kita baca di media. Tapi apapun yang terjadi, baik dengan menambah periodenya atau dengan menambah masa jabatannya yang tadinya mungkin di periode kedua ini 5 tahun menjadi 7 atau 8 tahun begitu, yang terakhir itu bargaining posisinya kepada DPR juga anggota DPR mendapat kompensasi naik juga jabatannya begitu menjadi misalkan 7 atau 8 tahun. Itu semua kan eksekusinya tetap melalui amandemen gitu. Nah, ini yang menjadi soal karena amandemen itu menjadi pintu pertarungan, termasuk misalkan hari ini kan masyarakat banyak khawatir tentang kebangkitan PKI. Kan PKI secara formil itu tidak mungkin bisa bangkit kalau ada produk hukum yang menghalangi itu tidak dihilangkan. Dalam hal ini TAP MPRS Romawi 25 tahun 1966 itu yang menjadi ganjalan karena pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tapi ditolak karena bukan kewenangan MK. Satu-satunya melakukan yudisial terhadap ketetapan MPR ya dengan ketetapan MPR, sehingga nanti sidang istimewa mumpung ngumpul itu sekaligus membuat ketetapan MPR baru tentang cabutan itu juga kita khawatirkan gitu. Nah, sekarang secara objektif saya ingin bicara tentang kinerja presiden gitu. Andai saja ini kita berandai-andai presiden itu bisa mensejahterakan rakyat, ya kan? Prof. Zuhro itu sebagai profesor itu beliau gajinya misalkan 1 miliar sebulan gitu kan, enak sekali itu jadi profesor gaji 1 miliar itu kan sejahtera sekali begitu. Mas Hani misalkan gajinya ya di bawah profesor lah, separuhnya nggak apa-apa lah. Nah ini kan semua rindu bukan 3 periode, makanya seumur hidup deh Pak Jokowi, tapi kan kondisinya tidak demikian. Kita saksikan bagaimana PDB kita hari ini melorot, pertumbuhan ekonomi kita melemah bahkan negatif gitu ya. Kemudian utang kita meningkat, kemudian terjadi pembelahan di tengah masyarakat. Jadi Pak Jokowi itu belum bisa menjadi presiden untuk segenap rakyat Indonesia. Dia masih terasa sebagai presiden bagi segenap relawannya. Bahkan relawannya juga nggak semuanya. Tadi barisan relawan tadi juga tidak merasa menjadi bagian rakyatnya hari ini karena berbeda pandangan begitu. Atau mungkin juga karena tidak dapat komisaris itu. Saya tanya lagi Bang, itu mana? Nah ini kan yang menjadi soal gitu loh. Jadi yang menjadi soal itu secara objektif kondisi bangsa ini dipenuhi dengan berbagai masalah, tapi kenapa ada kepentingan untuk 3 periode? Nah ini yang saya sebut manuver di balik ini semua tidak lain adalah oligarki, kekuatan oligarki. Karena bagi oligarki dia tidak peduli terhadap rakyat, kepentingan rakyat, tapi dia peduli terhadap kebijakan para kapitalis itu bisa lancar, langgeng jiwa, dan itu hanya bisa direalisir oleh seorang pemimpin yang dia mau disetir. Ini ada omnibus law, tolong ketok, kan ini luar biasa. Misalkan di tengah pandemi, ini kita ini mau belanja beras saja, belanja sembako mau dipajakin, kan di atas 10%. Ada intensifikasi dan diversifikasi pajak yang menurut saya tidak tepat sekali di tengah pandemi dengan rakyat sulit. Walaupun kemudian ada klarifikasi ini jenis sembako tertentu, tapi itu tidak bernilai karena belit atau rancangan norma yang diatur tidak demikian gitu. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 itu tidak mengatur memuat penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh Menkyu gitu. Ini kan tidak ada masalah gitu. Di tengah kondisi demikian kok muncul begitu kan, muncul narasi 3 periode kecuali kondisinya kita enak lah sejahtera. Nah, apa yang membuat tadi latar belakang oligarki mau punya kehendak demikian? Karena tadi mereka tidak peduli siapa presidennya dan bagaimana kondisi rakyat, tapi mereka butuh
satu kepemimpinan yang mendukung kebijakan bisnis mereka. Contoh hari ini ya tadi kita kena sajak sembako, tapi grupnya Haritanu Sudibyo itu MNC Group itu dapat Pepres kalau nggak salah terakhir itu tentang kawasan ekonomi khusus yang di situ, wow banyak sekali fasilitas diperoleh oleh Haritanu. Untung beliung dia dulu dia belanja tanah di situ tidak dengan ekspektasi ini. Sekarang muncul itu, waduh, ini kan di tengah kondisi seperti itu kan keperbihakannya kita bisa pahami ini negara pemerintah berpihak kepada kapitalis, para pengusaha, para oligarki. Oligarki kan ditafsirkan kelompok partai politik, kelompok pengusaha pemodal, dan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ya biasanya orang-orang yang dia bermain di dunia intelijen dan sebagainya, yang dia punya pengaruh walaupun tidak terindra sebagai penguasa pejabat existing di pemerintahan gitu. Nah ini yang kita khawatirkan, sebab kalau kekuasaan oligarki itu terus dipertahankan dengan tadi melalui pintu 3 periode tadi, rakyat makin susah. Saya khawatir nanti Mas Hanif tadi nggak bisa melanjutkan kehidupannya sampai tahun-tahun berikutnya gara-gara para pemimpinnya zalim gitu. Nah, tadi persoalannya memang bukan hanya masalah kesejahteraan, penegakan hukum juga karut maut. Makanya saya lihat di tayangan video, Kodari itu hanya bicara tentang kartu ini, kartu itu, kartu tatu lah. Begitu disergah oleh host, bagaimana tentang penegakan hukum, dia menghindari pertanyaan itu. Karena kalau kita bicara tentang penegakan hukum, rusak. Baik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ngaco semua. Perpu asal keluar, undang-undang asal keluar, ketika dikontrol, dikoreksi masyarakat, dia cuma jawab silahkan bawa ke MK. Begitu digugat ke MK, Presiden bilang tolong MK tolak, itu gugatan rakyat. Ini kan kepriye. Ini maksudnya apa begitu? Nah, yang kedua dalam penegakannya juga kita tahu tebang pilih, tidak adil, kriminalisasi, dan kasus Habib Rizik Syihab itu kan menjadi bukti yang nyata. Kalau bahasa Jawa itu ceto welo-welo. Yang lainnya melanggar, anaknya presiden melanggar, mantunya presiden melanggar. Wah, tentram jiwa gitu kan. Ya mungkin ngikutin falsafah anak era now. Sultan mah bebas gitu ya. Tapi begitu seorang ulama itu dikriminalisasi. Jadi saya kira tidak ada satupun alasan objektif secara material untuk menjadi alasan bahwa 3 periode itu patut untuk dipertimbangkan. Jangankan dipertimbangkan, dibicarakan saja menurut saya sudah tidak layak gitu. Tapi tadi kalau karena ini kepentingan pemodal dan ada orang-orang yang ingin ngalap berkah dari kepentingan para pemodal, ya saya kira semua bisa terjadi. Dan tadi karena politik itu adalah kekuasaan, hukum itu produk politik, saya kira narasi ini bukan tidak mungkin ya wacana ini menjadi kenyataan. Karena itu kita harus mengontrolnya, mengkritisinya, menjelaskan bahayanya dan seterusnya. Pak Ahmad Khozinuddin, ini ada pertanyaan. Jadi tambahan masa jabatan dan periodisasinya kan tadi ya, ini perspektif penanya ya. Jadi akan menambah utang, tambah miskin, bahkan tambah kedunguan katanya. Nah, karenanya ini penanya juga mengajak untuk rame-rame menolak kan begitu ya. Nah, apakah sikap ini dibenarkan begitu ya? Apakah sikap ini yang harus kita ambil, Pak Khozinuddin? Ya, sekarang begini, setiap warga negara itu punya hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Pendapat itu bisa dalam bentuk dukungan, koreksi, kritik, bahkan memberikan satu masalah yang menjadi dasar penolakan terhadap sebuah kebijakan. Itu sah. Pasal 28 konstitusi kita menjamin itu. Bahkan kita ini sudah punya pengalaman tentang berpendapat gitu. Dulu reformasi muncul itu kan karena kebebasan berpendapat, sehingga kita rubah konstitusi gitu. Nah, tapi begini, ini persoalannya kan penguasanya yang bermasalah gitu. Kita ini sekarang berpendapat, nanti ditafsirkan oleh penguasa menebar kebencian, permusuhan, hoax gitu kan, kena pasal ITE ini. Nah, ini yang tidak sehat itu. Saya kira begini, pemerintah pun sebenarnya tidak boleh menutup telinga. Kita kan bicara untuk masa depan. Saya ingin tegaskan begini loh, negara bangsa ini hakikatnya kita tidak mewarisinya dari founding father kita, tidak. Tapi hakikatnya kita mendapat amanah dari anak cucu kita, agar apa? Agar bangsa dan negara ini sampai kepada mereka. Jangan sampai bangsa dan negara ini hanya cerita sampai kepada mereka, sementara kita tidak bisa menjaga amanah dari mereka. Nah, karena pentingnya amanah ini dijaga, kita harus bersuara begitu. Dan dalam konteks bersuara itu dijaga konstitusi, dijamin. Nah, hal ini juga saya memang punya keyakinan, walaupun tidak bisa menjamin ini didengar, tapi punya pengaruh. Sekali lagi memang akan ada semacam adu kekuatan ya. Apakah kekuatan oligarki lebih kuat daripada opini dan pergerakan politik di tengah-tengah rakyat. Tapi kalau rakyat itu semuanya penolak, opini itu semua mengeroyok, baik dari akademisi, intelektual, tokoh, praktisi, semuanya mengeroyok, saya kira
kesulitan ya untuk memaksakan sebuah kebijakan yang tidak mendapat legitimasi publik, dan ongkos politiknya akan terlalu besar kalau mereka memaksakan. Dan boleh jadi kalau memaksakan bisa jadi terjadi satu perubahan yang saya tidak sebutkan perubahan apa gitu. Mungkin jadi kayak kasusnya Pak Soeharto atau yang lainnya gitu. Saya ingin katakan demikian, semestinya lembaga survei itu memotret opini dan fakta yang ada di masyarakat, bukan memframing opini kemudian menjadikan fakta itu sebagai dalih untuk membenarkan opini yang mereka bingkai gitu. Dan yang sering terjadi itu adalah bahwa lembaga survei itu memframing opini, kemudian fakta-fakta itu hanya dijadikan legitimasi untuk mendukung kesimpulan yang sudah direncanakan. Saya ingin katakanlah, kalau mau jadi lembaga survei boleh karena itu ilmiah, tapi jadi lembaga survei ya pakai cerminnya cermin datar sajalah, jangan jadi cekung sama cembung. Nah, itu yang membuat bias masyarakat ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang wacana 3 periode, justru yang lebih legitimate itu bukan lembaga survei, tapi fakta hukum. Dan hari ini saya mewakili sejumlah rakyat itu menggugat presiden untuk mengundurkan diri. Bukan minta 3 periode. Periode ini saja sudah nggak kuat masyarakat. Kok ada wacana minta 3 periode, itu dari mana itu surveinya? Faktanya ada sejumlah rakyat menggugat DPR karena disfungsi parlemen dan menggugat presiden karena disfungsi peran eksekutif, hasilnya kacau balau. Dan ini menjadi fakta yang tak terbantahkan. Kalau lembaga survei tadi tidak transparan, kalau gugatan itu nyata, ada nomor perkaranya, ada kasusnya. Makanya kemarin dalam proses mediasi kami tawarkan 3 hal. Pertama, Pak Presiden mengundurkan diri dari jabatannya. Kalau mau ya kita bawa ke MPR, sidang istimewa, selesai. Kedua, kalau Presiden tidak mau mengundurkan diri dan menyatakan sajalah bahwa dia telah melakukan perbuatan tercela. Kalau ini yang terjadi, saya bawa ke DPR. Lakukan hak menyatakan pendapat, bawa ke MK, bawa lagi ke MPR, selesai. Atau yang ketiga, saya minta, kami maksudnya dari penggugat mewakili itu, Presiden melakukan pertaubatan nasional. Kalau Presiden tobat ya kita harus hargai. Apa syarat tobatnya? 1, menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis. 2, membatalkan sebuah produk legislasi yang tidak pro rakyat, omnibus law lah, undang-undang cipta kerja itu ya, kemudian undang-undang COVID itu ya, yang memberikan legitimasi untuk menyusun anggaran bisa defisitnya itu melebihi 3% itu. Dan undang-undang yang terkait perubahan minerba yang memberikan konsesi kepada asing swasta itu untuk melanjutkan proses eksploitasi tambang yang harusnya milik negara kembali dulu ke BUMN. Nah, ini sebenarnya opsi-opsi yang bisa diambil. Tapi sekali lagi begini, ini kan kita sebagai warga negara juga tidak bisa menghalangi orang untuk berpendapat. Terlepas tadi kita pahami pendapat itu inkonstitusional, tidak sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat, juga tidak sejalan dengan fakta objektif yang hari ini kita hadapi, pemerintahan itu gagal di berbagai bidang. Cuman kita itu harus mendatangkan pendapat yang sahih. Ini anggap saja pendapat 3 periode itu pendapat yang batil gitu loh. Maka kita harus datangkan pendapat yang sahih agar yang batil ini pergi. Kalau tidak ada pendapat yang sahih, yang batil ini akan dianggap kebenaran dan mendapat legitimasi. Jadi itu barang. Amandemen itu gampang, tapi kalau kita lawan, kita jelaskan secara hukum tidak legitimate, secara politik juga tidak legitimate, secara publik juga tidak mendapat legitimasi publik. Nah, ini barang ini insya Allah akan tertolak gitu. Nah, ini yang penting untuk kita suarakan, dan saya kira untuk urusan ini saya setuju tadi dengan yang ada di Barisan Relawan Nusantara. Boleh saja lah saat yang lalu kita keliru untuk memberikan dukungan kepada orang yang sebelumnya tidak kita ketahui kualitasnya. Tapi hari ini kalau kita ketahui kualitasnya Pak Jokowi hanya demikian, ya tentu orang yang bodoh saja tetap mendukung Pak Jokowi begitu. Jadi saya lihat yang dari Barisan Relawan Nusantara ini yang paham, yang sudah akal sehat itu. Jadi kita dukung, jangan dipertanyakan lagi peran fungsinya. Harus kita sadarkan yang lainnya. Kita bersatu bareng-bareng bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Dan alhamdulillah hari ini ada Profesor Bu Siti Zuhro juga berani loh. Kalau berani saya itu enak karena saya swasta. Lah kalau Profesor Bu Zuhro ini repot dia urusannya. Bukan rekan ya, kawan dekat saja, sahabat saya Profesor Teki saja berani bersuara, hilang 3 jabatannya itu. Nah, mudah-mudahan Bu Siti Zuhro selamat, sehat dan tidak dipersekusi seperti Profesor Teki. Amin. Terima kasih.